Kita berdoa. Bapa kami yang di surga yang kami kenal melalui putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas segala nikmat berkat yang Kau berikan pada kami sampai saat ini. Bapa kami yang baik, sebentar lagi kami akan disapa oleh firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan sehingga firman-Mu dapat bertumbuh, berkembang dan berbuah di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dari Psalmen atau Mazmur, pasal 90 ayat 8. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita hidup di dunia di mana seringkali orang menilai hanya dari apa yang terlihat dari luar. Dari cara kita berpakaian, dari cara kita bicara, atau dari cara kita seberapa baik kita bersikap di hadapan umum. Padahal sesungguhnya, bagian terdalam dari hidup kita, yaitu pikiran, perasaan, dan niat hati, adalah tempat yang paling menentukan kita siapa sebenarnya. Disinilah firman Tuhan dalam Mazmur 90 ayat 8 berbicara dengan sangat jujur dan menyentuh, bahwa di hadapan Tuhan, tidak ada satupun dosa atau kesalahan, bahkan yang paling tersembunyi, yang bisa kita tutupi atau sembunyikan. Karena semuanya itu telah ditaruh di hadapannya dan dilihat dalam cahaya wajahnya. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 hal yang dapat membantu kita untuk memahami ayat ini. Yang pertama, Tuhan mengetahui segala sesuatu. Salah satu kecenderungan manusia adalah menyembunyikan kesalahan atau dosa, baik dari orang lain maupun dari diri sendiri, dengan harapan bahwa selama tidak ada yang tahu, maka semuanya akan aman-aman saja. Padahal Mazmur ini menyatakan bahwa Tuhan mengetahui bukan hanya perbuatan yang terlihat, tetapi juga dosa yang disembunyikan dalam hati dan pikiran kita, yang bahkan mungkin kita sendiri belum berani untuk akui di hadapan umum. Di balik senyuman kita, Tuhan tahu bila ada dendam. Di balik sikap baik kita, Tuhan tahu bila ada niat manipulatif. Dan di balik kesalehan kita, Tuhan tahu bila ada kemunafikan yang tersembunyi. Apa artinya? Artinya tidak ada tempat yang cukup gelap untuk menyembunyikan dosa dari terang wajah Tuhan. Yang kedua, Tuhan menyingkapkan dosa kita bukan untuk menghukum, tapi untuk menyembuhkan. Ketika Tuhan menaruh dosa kita di hadapannya, itu bukan berarti Ia ingin mempermalukan kita atau menunjukkan bahwa kita gagal. Tetapi justru karena Ia ingin kita menyadari keberadaan dosa yang hina itu. Mengakuinya, bertobat, sebab hanya dosa yang disadari dan diakui yang bisa dibawa kepada salib untuk diampuni. Sama seperti dokter yang menunjukkan hasil ronsen kepada pasien bukan untuk menakut-nakuti pasien tersebut, tetapi agar pasien tahu apa yang harus diobati. Maka Tuhan menunjukkan dosa kita karena Ia ingin kita sembuh, bukan dihukum, tapi dipulihkan. Inilah yang membedakan kasih Tuhan dari penghakiman manusia. Manusia hanya tahu menghukum atas apa yang terlihat, tetapi Tuhan mengungkapkan untuk menyelamatkannya. Yang ketiga, respon kita. Jangankah menyembunyikan dosa? Tapi datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Jika Tuhan sudah mengetahui semuanya, termasuk yang paling tersembunyi, maka tidak ada gunanya bagi kita untuk terus menutupi dosa-dosa tersebut, berpura-pura atau menyembunyikan kesalahan itu. Karena pada akhirnya, itu hanya akan menjadi beban yang berat dalam hidup kita, yang menggerogoti sukacita kita, ketenangan kita, bahkan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Justru, langkah paling bijaksana adalah datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, mengakui dengan jujur apa yang kita simpan rapat-rapat, dan memberikan terang wajahnya untuk menyucikan serta memperbarui hidup kita. Karena seperti yang dijanjikan dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 19, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Mazmur ini ditulis, seorang hamba Tuhan yang setia dan rendah hati, ia sedang merenungkan betapa pendeknya umur manusia dibandingkan dengan kekekalan Tuhan. Dan di tengah perenungan itu ia menyadari bahwa kehidupan manusia tidak bisa dibangun di atas kepura-puraan. Karena Allah yang kekal mengetahui segala sesuatu dalam hidupmu, termasuk semua kesalahan dan dosa yang mungkin sudah kita lupakan. Pesan yang sangat sederhana namun mendalam dari Mazmur 90 ayat 8 adalah Tuhan tahu semua tentang kita, bahkan yang tidak kita tunjukkan kepada siapapun. Dan justru karena Tuhan tahu, Dia mengundang kita untuk datang apa adanya ke hadapannya. Untuk itu saudara-saudariku semua,
Jangan tunda untuk jujur kepada Tuhan. Jangan simpan hal-hal gelap terlalu lama dalam hatimu. Karena semakin lama disimpan, semakin kita terbiasa hidup dalam beban dan rasa bersalah. Tapi jika kita mau membawa semua itu ke hadapan Tuhan, kita tidak hanya akan menerima belas kasihannya, tapi juga kita akan menerima pengampunan dan pemulihan. Karena Allah kita bukanlah Allah yang suka menghukum manusia, tapi Dia adalah Allah yang maha kasih. Untuk itu mari kita datang ke hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, ini aku. Dengan semua kelemahan dan dosaku, aku tidak mau menyembunyikan lagi di hadapan-Mu. Ampunilah aku Tuhan, dan bentuklah aku menjadi manusia yang baru, yang sesuai dengan mau-Mu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.